Inilah teman-teman hasil kami menanam sendiri brokoli di dalam polybag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel ini. Hari ini kami akan sharing cara menanam brokoli di dalam polybag hingga bisa dipanen. Kami sudah menyiapkan biji atau benih brokoli. Yang kedua, kami siapkan media untuk menyemai terlebih dahulu sebelum dipindah untuk pembesaran di dalam polybag. Media untuk menyemai kami menggunakan campuran tanah sekampah dibakar dan pupuk kandang, yaitu kotoran kambing. Untuk mempermudah dalam penyemaian, di sini kami buat lubang di media semai dengan jarak sekitar 10 sampai 15 cm. Selain mempermudah dalam penyemaian, hal ini juga nanti mempermudah dalam pemindahan semaian brokoli ini ke dalam polybag. Setelah lubang selesai kita buat, lalu kami tambah dengan biji brokoli, yaitu setiap lubang kami isi dengan 1 biji. Jangan lupa ditutup lubang-lubang ini supaya biji brokoli tertutup untuk mempercepat tumbuh atau berkecambahnya. Dan juga setelah penutupan lubang-lubang seperti ini, kami lakukan penyiraman. Hal ini kami lakukan supaya media semai ini lembab dan tidak kering, agar biji brokoli bisa tumbuh dengan sempurna. Untuk mengetahui perkembangan semaian brokoli, di sini bisa kita lihat ini umur 1 minggu setelah semai. Tidak semua biji brokoli yang kami tanam ini bisa tumbuh, ada juga yang tidak tumbuh. Di umur 2 minggu sudah nampak perkembangannya. Dari semaian brokoli terlihat sudah ada 3-4 helai daun sejatinya. Kemudian kita lihat lagi di minggu berikutnya. Ini adalah umur kurang lebih 3 minggu semaian brokoli kami. Sudah nampak mulai besar. Hal ini bisa segera dipindah ke dalam polybag untuk pembesaran. Dan ini umur 30 hari semaian brokoli kami semenjak kami menyemai, sudah siap kami pindah ke dalam polybag untuk pembesaran. Untuk pembesaran kami sudah siapkan polybag yang kami isi dengan media tanam. Media tanam yaitu kami menggunakan campuran tanah, sekam padi, dan kotoran kambing. Dalam memindah semaian brokoli ini sebaiknya dilakukan dengan hati-hati supaya tidak banyak akar yang terputus yang nanti dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau bibit brokoli ini setelah dipindah ke dalam polybag untuk pembesaran. Kalau bisa dalam memindah ada media semai yang terbawa seperti ini bisa membuat akar tidak banyak yang terputus. Untuk menanamnya cukup mudah, buat lubang di tengah-tengah media tanam yang sudah ditempatkan di polybag. Setelah itu ditanam di pas tengah-tengah polybag. Langkah selanjutnya, setelah semua semaian brokoli sudah dipindah, jangan lupa disiram supaya tidak layu dan tidak mati. Untuk mengetahui perkembangannya, kita lihat ini tanaman brokoli yang sudah berumur 3 minggu setelah pindah tanam. Sudah terlihat subur-subur.
Untuk perawatan pemupukan di sini kami lakukan setiap 5 hingga 7 hari sekali kami lakukan pemupukan. Pupuk yang kami gunakan yaitu pupuk NPK yang kami larutkan ke dalam air dan dikocor ke setiap media tanam yang ada di polybag. Selain itu perawatan yang lain yaitu penambahan media tanam. Hal ini kami lakukan supaya unsur-unsur hara yang terdapat pada media tanam di dalam polybag ini bisa mencukupi kebutuhan untuk perkembangan tanaman brokoli ini. Media tanam yang kami tambahkan ini yaitu daun-daun kering yang sudah lapuk yang tercampur dengan tanah, karena dari daun-daun kering yang lapuk ini banyak mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video kami. Yang baru bergabung silahkan di subscribe untuk mendapatkan info-info video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan kami update tanaman brokoli yang kami tanam di dalam polybag, yang mana tanaman brokoli ini sudah berumur 1 bulan lebih 5 hari. Di sini sudah terlihat mulai besar-besar, daunnya juga lebar-lebar dan juga masih subur-subur. Untuk serangan hama di sini bisa terlihat ini adalah kutu daun yang warnanya agak putih-putih, itu seperti biji wijen. Kutu daun ini sangat mengganggu kalau tidak kita basmi karena dapat menghambat pertumbuhan daun. Untuk membasminya bisa secara manual atau bisa menggunakan pestisida. Karena kami cuma menanam skala rumah tangga untuk kami konsumsi sendiri, maka cara kami dalam membasmi hama seperti kutu daun ini cukup kami basmi dengan manual, yaitu kami bunuh atau kami hilangkan seperti ini. Hal ini kami lakukan untuk menghindari penggunaan pestisida. Perawatan yang lain selain membasmi hama atau kutu yang menyerang pada tanaman brokoli yang kami lakukan yaitu mengurangi atau perempelan pada tunas-tunas yang tumbuh di sela-sela daun seperti ini, karena tunas-tunas ini juga menyerap nutrisi atau unsur-unsur hara yang ada pada media tanam untuk perkembangannya. Hal ini kami lakukan supaya perkembangan fokus pada batang utama, dan nanti yang kami harapkan bunga dari brokoli ini bisa besar. Selain tunas-tunas yang tumbuh di sela-sela daun yang kami buang, di sini juga kami buang daun-daun yang sudah tua atau daun-daun yang bagian bawah. Hal ini kami lakukan juga supaya berpengaruh pada bunganya bisa besar dan bisa maksimal. Untuk update selanjutnya mari kita lihat di hari berikutnya. Selamat siang, sekarang kami update tanaman brokoli yang kami tanam di dalam polybag yang sudah berumur kurang lebih 45 HST. Sudah mulai muncul calon bunganya, dan pemupukan juga rutin setiap 5 atau 7 hari sekali yang kami lakukan supaya tanaman brokoli kami ini tetap subur dan bisa besar atau bisa menghasilkan bunga yang maksimal nantinya. Karena kami menanam dengan tempat atau media polybag, maka unsur-unsur hara yang ada atau yang tersedia di dalam polybag juga terbatas.
Untuk mengatasi kekurangan unsur hara atau nutrisi yang ada di media tanam dalam polybag ini, maka di sini kami lakukan pemupukan rutin di setiap 5 atau 7 hari sekali. Pemupukan menggunakan pupuk NPK selama ini yang kami gunakan, dengan kami larutkan di dalam air terlebih dahulu. Hal ini kami lakukan supaya pupuk bisa cepat diserap oleh tanaman. Cara memupuk pun cukup gampang dan sederhana, yaitu tinggal kita siram di sekeliling batang brokoli seperti yang kami lakukan seperti ini. Menanam sayuran di polybag di pekarangan rumah seperti ini sangat menguntungkan. Selain perawatannya yang mudah, juga bisa mengurangi pengeluaran atau budget dana yang kita alokasikan untuk belanja dapur. Selain itu juga sebagai sarana rekreasi atau cuci mata, atau juga bisa kita gunakan untuk menghiasi halaman rumah. Dan ini mari kita lihat update tanaman brokoli kami di umur kurang lebih 55 HST. Sudah mulai muncul semua bunga-bunganya, dan ada juga yang sudah mulai membesar. Dengan perawatan yang sederhana, kita bisa menanam brokoli di dalam polybag walaupun di daerah kami termasuk dataran yang rendah. Dan sebentar lagi bunga brokoli ini bisa kami panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan kami update yang terakhir tanaman brokoli yang kami tanam di dalam polybag. Di sini bisa kita lihat pertumbuhan bunganya tidak serempak sama, tetapi ada juga yang sudah besar dan sudah bisa dipanen. Dan umur brokoli ini bisa kami panen sekitar umur 65 hari setelah pindah tanam. Untuk ciri-ciri bunga brokoli yang sudah bisa dipanen, yaitu sudah mekar sempurna dari bunga brokoli ini. Demikian teman-teman sharing cara menanam brokoli di dalam polybag hingga panen. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, ayo menanam.